Yang kami hormati Pak Wakil Rektor Herman, Pak Bob Hasan dari Astra Yayasan, Bapak Pimpinan Pak Tony, Jenderal kita Pak Nur, Made dan Pak Nino, Ibu sekalian, Sivitas Akademika ITS. Tadi telah ditekankan oleh Pak Nuh, saya dari PII ingin menggarisbawahi bahwa insinyur ini perannya memang vital dalam kehidupan kita. Insinyur selalu menciptakan sesuatu yang baik, membuat lingkungan kita tambah baik dan tambah baik. Sehingga inilah yang secara menerus kita lakukan, dan tadi pimpinan menekankan bahwa rate untuk menjadikan lingkungan di bumi atau di persada Nusantara ini semakin baik. Inilah tantangan kita, karena tahun depan, akhir tahun paling tidak kita menghadapi Asian Economic Community. Coba sekalian, intinya PII ini didirikan tahun 52, dulu juga telah berperan penting sampai berdirinya ITB tahun 59, termasuk ITS sebenarnya tahun 60. Kemudian juga sekarang ini menaungi Institut Teknologi Indonesia sebagai pendiri di Serpong. Dan mungkin kalau sekarang tadi ada ITERA, ITK, ini adalah pengembangan daripada keinsinyuran tadi. Dua sekalian, kita mempunyai tantangan yang bukan main. Kita punya kurang lebih sekarang ini 750.000 insinyur. Tapi yang sebagai anggota dari PII kurang lebih 21.000 insinyur terdaftar ya. Tapi inilah model di kita di Indonesia. Yang aktif tentunya kita harapkan mendorong untuk insinyur-insinyur yang ada tadi untuk semakin memberikan kontribusinya untuk menghadapi tantangan pengembangan keinsinyuran kita. Kalau kita melihat ke belakang, saya rasa insinyur ini memang peran vitalnya sudah cukup lama ya. Kita melihat bagaimana piramida dulu dibangun, tembok Cina, kemudian revolusi industri abad 18, dan Panama, Suez dibuka untuk poros maritim, dan sekarang sampai ke nanoteknologi dan seterusnya. Ini tentunya berbagai pengembangan, dan kita sekarang di gedung ini di mana ITS mempelopori untuk teknologi robot, jadi tentunya robot industri yang kita harapkan bisa mempercepat dukungan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dua sekalian, tantangan yang kita hadapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, refer apa yang disampaikan Pak Pimpinan tadi, bahwa kita ini tahun 2008 jumlah insinyur kita kurang lebih 2.600 per 1 juta penduduk, dibandingkan di Korea yang bukan main 25.000, di Cina sekitar 5.700, dan di Malaysia sekitar 3.400. Ini challenge buat kita, dan tentunya lebih berat lagi bahwa sekarang untuk tambahan insinyur, tadi Pak Nuh juga menyinggung tentunya, kita 42.000 sarjana teknik per tahun. Di Tiongkok sekarang ini 764.000 sarjana teknik per tahun. Jadi berapa kali itu? 15 kali lebih dari rate tambahan sarjana teknik. Di India 498.000 sarjana teknik per tahun. Nah ini sekali lagi bahwa kita membangun di dalam, tapi kita juga harus melihat yang lain lari, kita harus melihat larinya jangan ketinggalan, karena memang tatanan global itu demikian. Ibu sekalian, untuk itu tentunya kita mengidentifikasi, BI mengidentifikasi berapa yang kita butuhkan. Paling tidak tahun 2020 kita perlu 100.000 insinyur per tahun untuk bisa merespon tentunya perlu kesiapan ITS dan lain-lain untuk
kita mampu menjawab tantangan tadi, termasuk tentunya nantinya adalah juga spesialisasi apa yang menjadi daya tumbuh utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu kita sekarang ini mencoba untuk semakin mendorong berbagai potensi kita dengan membina insinyur tadi. Tahun ini dengan dukungan Pak Nur juga kita telah menetapkan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014. Ini tentunya platform kita untuk kita bisa mungkin take off lah gitu ya di waktu yang memang sekarang ini sangat strategis karena kita sudah dirambang untuk ASEAN maupun Asia dan juga Asia Pasifik. Ibu sekalian, potensi tadi kalau kita lihat misalnya kita punya sumber daya yang bukan main. Kita penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia sebetulnya, 465.000 ton per tahun gitu. Nah, masalahnya bagaimana kita insinyur kita betul-betul bisa memberikan nilai tambah tadi. Sehingga upaya-upaya membangun kawasan ekonomi khusus, kawasan industri seperti di Semanggi misalnya, yang memfokuskan untuk hilirisasi daripada sawit dengan berbagai turunan yang memerlukan interaksi dari berbagai disiplin teknologi. Inilah yang kita perlukan dan PII memfasilitasi untuk menggerakkan tadi. Dan tentunya melalui Undang-Undang Insinyur nantinya ada Dewan Insinyur sebagai policy delivery dan PII adalah pelaksananya. Ini akan semakin dilakukan pengendalian secara kuantitatif. Kuantitatif untuk melihat kalau kita tumbuh berapa persen, tumbuhnya tadi berbasis nilai tambah berapa besar. Kalau basis nilai tambah tadi tentunya hanya mengandalkan sumber daya alam kita yang sekarang ini banyak diambil terus diekspor saja, tentunya ini yang akan menjadi indeks untuk bagaimana kualitas daripada pertumbuhan nasional kita. Dan ini memerlukan kita bersama-sama tentunya triple helix, baik industri dari perguruan tinggi maupun tentunya dari pemerintah. Dua sekalian, untuk itu tadi Pak Nur menekankan misalnya di perkotaan bukan main penduduknya. Dua sekalian, perkotaan kita 4 dekade terakhir ini penduduknya bertambah 6 kali lipat. Jadi kalau tahun 70 ya penduduk di perkotaan itu kira-kira sekitar 17% dari penduduk waktu itu. Sekarang ini 53% lebih, dan dengan jumlah penduduk yang dibandingkan pada saat itu sekarang sudah sekitar 130 juta, jadi sudah lebih dari 6 kali lipat. Nah, tentunya tantangan untuk rekayasa teknik sangat-sangat tinggi. Kita dituntut sekarang ini untuk misalnya membangun perkotaan yang smart, yang kita terlinkage antara seluruh masyarakat di perkotaan tadi. Internet menjadi sesuatu yang mungkin menjadi komoditas dasar kita untuk bisa komunikasi di dalam smart cities tadi. Kalau kita nggak bergerak di sana, tentunya di ASEAN kita juga berat untuk mengandalkan kota kita sebagai ujung tombak dari daya saing kita. Yang memang sekarang ini itulah yang kita andalkan, karena kita menyadari bahwa di daerah-daerah yang belum berkembang masih banyak yang harus kita lakukan untuk keseimbangan pembangunan yang akan kita lakukan di seluruh wilayah Nusantara. Jumlah Toyota saya rasa sekarang ini jumlah kendaraan per tahun lebih 1 juta, Pak, ya. Tambahannya lebih 1 juta. Tapi kalau kita melihat indikator ekonomi, sebetulnya indikator ekonomi itu adalah kita melihat ton kilometer atau kendaraan kilometer yang bergerak di seluruh ruas-ruas jalan kita, seluruh sistem transportasi.
kita melihat semakin meningkat, tapi kita punya tantangan. Misalnya jalan yang dulu kita sebut, kita membangun jalan untuk sebagai public goods. Public goods dalam arti semua masyarakat bisa pakai, masyarakat yang lain pakai tidak mengganggu kita yang sudah ada di dalam. Tapi sekarang yang kita hadapi, terutama di perkotaan tadi dan seperti di Pantura, ini yang public goods itu menjadi common goods. Karena tambahan beban-beban tadi menjadi eksternalitas negatif untuk kita yang ada di jalan. Kemacetan ada di mana-mana, dan ini tentunya bagaimana menginternalisasi eksternalitas tadi. Upaya kita tentunya salah satunya membangun jalan tol untuk mengurangi tadi, atau di Jakarta yang sekarang diterapkan, kita menggunakan demand management yang juga untuk memperbaiki sistem transportasi lisensi yang dibayar seperti di Singapura, di London, dan banyak upaya lain yang tentunya upaya yang utama adalah bagaimana membangun berkelanjutan berdasarkan fee for services misalnya, atau berbasis kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ini untuk mengurangi supaya land use transport interaction tadi betul-betul harmoni. Dua sekalian, untuk itu tentunya berbagai upaya pengembangan teknologi menjadi sangat penting, industrialisasi menjadi sangat penting. Kita di bidang konstruksi misalnya, kalau dulunya kita harus banyak in situ, sekarang ini rata-rata sudah precast. Jadi semua produk ini sudah precast, tinggal industrialisasi kita sambung-sambung saja. Paling kita kalau ngecor itu hanya sambungan-sambungannya saja. Kita sekarang ada nanoteknologi. Kalau dulu kita, kalau untuk yang civil engineering, kita mungkin kekuatan beton tadi kita campur 300 K300 gitu ya, beberapa sentimeter persegi. Sekarang ini dengan nanoteknologi bisa sampai 1000 kita bisa capai, sehingga bisa lebih langsing bangunan-bangunan yang ada, dan kita tinggal meningkatkan bagaimana yang langsing, yang precast ini bisa lebih produktif, lebih banyak yang bisa kita bangun, merespon tadi tantangan di ASEAN maupun di Asia yang memang kita hadapi. Dan ini tentunya ada di pundak kita semua, dan dengan dukungan Yayasan Astra ini supaya kita terus berupaya tadi, tentunya PII menaungi semua pihak di sini, dalam arti semua insinyur di Indonesia untuk bagaimana kita bersama-sama menghadapi tantangan ini. Salah satunya misalnya jembatan Suramadu. Ini waktu dibangun dulu saya di Desain Bina Marga. Kita bangun selesai, dulu janjinya ada Tanjung Bumi yang dibangun, pelabuhan dalam yang ada di utaranya, utara dari Bangkalan, sehingga kapal yang sekarang ini hanya ngangkut separuh karena nggak bisa draftnya pendek, itu semua bisa di sana. Kawasan industrinya berkembang, jembatan ini betul-betul secara ekonomi bisa memberikan return yang tinggi. Tapi kadang-kadang ini masalah koordinasi juga. Kita lihat jembatannya sudah berapa tahun kita operasikan, tapi bagaimana pelabuhan dalam yang mungkin sekarang kan didorong dengan poros maritim ini, kita harapkan ini bisa terimplementasi, sehingga apa yang kita bangun tadi betul-betul efisien di dalam menggerakkan sektor prioritas yang memang kita sepakati bersama, memberikan return yang paling tinggi untuk masyarakat. Nah, tantangan yang kita hadapi terkait dengan insinyur ASEAN, kita sekarang ini melakukan mutual recognition agreement yang memang nanti pada saat ASEAN efektif berdasarkan MRA tadi, kita bisa bertahan di kita sendiri, tentunya insinyur berperan vital di sini, tentunya kita harapkan yang di depan, tapi juga kita bisa masuk di negara-negara ASEAN yang lain dengan MRA tadi. Dan ini menjadi perhatian kita karena PII mengidentifikasi inovasi di industri ya. Ternyata 92% industri manufaktur
itu memang masih berdasarkan Pembelian lisensi, artinya memang masih lisensi. Artinya memang belum banyak yang kita menghasilkan lisensi itu sendiri. Kita punya 4,3 juta UKM misalnya. Tadi Pak Wakil Rektor juga menyampaikan, ITS akan mendukung. Tanpa ITEK saya rasa kurang signifikan, terutama daya saingnya tadi. Bagaimana kita bisa punya daya saing tinggi. waktunya Pak. Sehingga bagaimana kita memadukan antara ITEK dengan pengembangan tadi. Dua sekalian, yang juga perlu perhatian kita adalah bahwa saat ini persen mahasiswa teknik dan pertanian teknik itu 15% ya, dari yang ada. Tapi kalau kita lihat di Cina juga 8%, artinya Cina tekniknya lebih banyak. In the long run, kita bisa melihat bahwa apakah kita nanti mampu untuk bersaing dengan negara-negara yang memang ternyata kenyataannya lingkungan fisik kita ini kan produk dari insinyur. Semua yang kita buat baru dari produk dari insinyur. Kenapa kita hanya 15%? Nah ini peran dari perguruan tinggi juga vital tadi. Dan kalau kita lihat di Korea 33%, juga cukup tinggi ya, kita 15%. Nah, ini tentunya dalam konteks kuantitas. Dalam konteks kualitas, kita saya rasa undang-undang keinsinyuran ini akan mencoba mendekati seperti yang kita rekomendasikan tadi, bahwa triple helix ini terus dipacu, keanggotaan PII di dalam undang-undang, nanti PII sebagai pelaksana daripada kebijakan keinsinyuran nasional. PII tentunya menekankan insinyur yang profesional, selalu berpikir kalau dia berpraktek di mana keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutannya. Ini nomor satu. Kalau dia nggak merasa punya kapasitas itu, dia nggak akan melakukan itu. Ini tentunya esensi daripada etik yang dipegang oleh seorang insinyur, dan ditekankan nantinya bahwa itu emas. Harus ada lisensi. Jadi nanti semua insinyur yang berpraktek harus punya lisensi. Sebagai insinyur tadi lisensinya. Sehingga ini yang akan tentunya kita harapkan apresiasi terhadap insinyur sendiri akan tumbuh dengan sendirinya. Nggak sembarangan ada individual yang bisa merancang tapi yang bersangkutan bukan insinyur. Tapi tugas kita melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat yang pakai insinyur. Melindungi insinyur sendiri untuk sistemnya tadi kita buat sedemikian rupa sehingga sekarang ini kita nggak bisa insurance indemnity karena nggak ada sistem yang memayungi tadi. Tapi dengan undang-undang ini nanti insinyur bisa dapat insurance bahwa dia kalau ada liability yang atau kegagalan bangunan yang terjadi di dalam praktek insinyuran. Sehingga sebetulnya undang-undang ini bagian daripada modernisasi daripada keinsinyuran di Indonesia. Dua sekalian, untuk triple helix saya rasa ini saat ini sudah banyak model-model yang dikembangkan, dan ini yang memang kita senantiasa pacu seperti yang ada di Cikarang ya. Ada universitas yang memang langsung memadukan antara university, industri, dan pemerintah. Kami memfasilitasi di sana misalnya bagaimana produk yang ada tadi secepatnya bisa outlet dan diekspor dan mempunyai daya saing yang cukup tinggi. Saya rasa yang lain nanti di dalam dialog karena waktu, dan kami ingin sekali lagi menekankan bahwa dengan undang-undang yang baru, dengan PII, kita bisa memfasilitasi juga lifelong learning lah gitu. Karena kita ada continuing education. Semua apa yang dilakukan oleh insinyur nantinya tercatat, ada logbooknya. Sehingga kalau dia memang lebih tinggi, logbooknya tadi akan tercatat juga lebih. Dia akan memperoleh apresiasi yang lebih tinggi juga. Saya rasa demikian pokok-pokok dari PII. PII sekarang ini sedang mengupayakan untuk menyelesaikan ini, Pak Nur, terima kasih. Kita harapkan nanti ada wakil juga tentunya dari sini.
kebijakan seluruh nasional tadi di Dewan Insinyur, PII yang melaksanakan, dan ini kita harapkan sebelum ASEAN Economic Community kita sudah efektif menjalankan tadi, sehingga ukuran-ukuran yang lebih kualitatifnya juga kita tekankan untuk target-target tadi yang akan kita capai bisa kita wujudkan. Saya rasa demikian buat sekalian, dan kami menaruh harapan yang besar untuk Saresian nasional seperti ini, dan terima kasih kepada Yayasan Nasta juga dan ITS tentunya yang sebetulnya memfasilitasi untuk bagaimana peran PII tadi juga dapat semakin terwakili lah di dalam konteks Saresian seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.